Oke. Nah, sekarang mari kita ambil sebarang ya, ambil sebarang ya, mungkin sebut saja A kecil, anggota dari A. Karena X ini anggota dari I dan I adalah ideal, dan I ideal dari A, maka menurut sifat absurd multiplication, hasil kali dari anggota A dengan anggota I akan masuk ke dalam I. Maka A dikali X akan masuk ke dalam I. Ya, di sini ringnya, di sini gelanggangnya tidak harus komutatif ya. Karena di sini kalau kita bicara ideal, itu berarti dia menandakan ideal kiri sekaligus ideal kanan. Jadi absurd multiplication-nya ya bisa dari kiri maupun dari kanan. Nah, kemudian karena AX ini anggota I dan X inverse ini anggota dari A, maka kalau kita menggunakan kembali sifat absurd multiplication tapi dari sisi kanan, maka kita dapatkan AX dikali X inverse merupakan anggota dari I. Nah, kita lihat kembali bentuk seperti ini. Ini sebenarnya apa? Ini kan akan sama dengan A dikali XX inverse anggota dari I. Karena dia pasti bersifat asosiatif. Berarti ini artinya A dikali 1A akan sama dengan akan berada dalam I. Berarti A akan masuk ke dalam I. Nah, jadi ternyata kita peroleh kalau kita ambil sebarang A kecil anggota A besar dengan menggunakan 2 kali sifat absurd multiplication. Pertama dengan mengalihkan A dengan suatu anggota dari I, yaitu X yang merupakan elemen unit. Lalu kita alihkan lagi dengan X inverse, maka hasil kalinya harus berada dalam I. Yang berarti A kecil juga akan masuk ke dalam I. Jadi kalau A kecil masuk ke dalam A besar, berakibat dia akan masuk ke dalam I. Ya. Jadi di sini A anggota A besar berakibat A anggota I. Ya. Dengan kata lain, A besar subset dari I. Nah, karena kita punya I sudah merupakan bagian dari A dan A juga merupakan bagian dari I, berarti keduanya harus sama. Ya. Sehingga terbukti A sama dengan I. Nah, jadi ternyata di sini kalau misalkan suatu ideal itu memuat elemen unit, ya, tidak harus elemen satuannya, maka ideal tersebut ternyata akan sama dengan gelanggangnya sendiri. Nah, lalu apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Kalau kita mengaitkan dengan lapangan.
Kalau A merupakan lapangan, apa artinya? Untuk setiap X anggota A, jika X-nya tidak sama dengan 0A, maka X-nya merupakan elemen unit di A. Ini kalau dia merupakan lapangan, maka setiap elemen yang tidak 0 merupakan unit. Nah, artinya seandainya I itu adalah ideal dari suatu lapangan, ya, jadi seandainya I ideal dari lapangan A, tentunya ada dua buah kemungkinan. Apakah pertama, I itu adalah 0A sendiri, atau yang kedua, I tidak hanya 0A. Nah, kalau I tidak hanya 0A, ini artinya I memuat elemen unit di A. Ya, karena kalau dia bukan ideal 0, berarti dia memuat suatu elemen yang tidak 0. Padahal elemen yang tidak 0 pasti merupakan unit. Padahal kalau I memuat suatu elemen unit, apa akibatnya? Maka I akan sama dengan A. Jadi apa kesimpulannya? Lapangan hanya memiliki ideal-ideal trivial. Lapangan hanya memiliki ideal-ideal trivial. Jadi ini kita tuliskan di sini. Berarti I hanyalah ideal trivial. Ya, jadi ideal dari suatu lapangan itu pasti hanyalah yang ideal trivial. Hanya yang ideal 0 atau ideal yang sebenarnya sama dengan gelanggang itu sendiri. Nah, lalu apa efeknya kalau kita terapkan ke konsep ya gelanggang faktor? Nah, di sini kita tahu, kita sudah membuktikan ideal dari lapangan hanya ada dua, yaitu ideal 0 dan dirinya sendiri. Nah, kalau seperti itu, seandainya ya, ini lapangan, kemudian idealnya, maaf nih simbolnya saya ganti dengan I, bukan lagi S. Idealnya yang ideal 0, maka apa yang terjadi dengan himpunan A per I? Ya, tentu saja ini akan isomorfik dengan A per 0A yang tidak lain akan menjadi A sendiri. Dan kalau misalkan A ini lapangan dan I-nya adalah A sendiri, maka nanti A per I akan isomorfik dengan A per A, isomorfik dengan suatu lapangan trivial, yaitu 0A. Atau suatu gelanggang trivial, yaitu 0A. Nah, artinya di sini karena hanya ada dua macam ideal yang dua-duanya merupakan ideal trivial, maka saat kita berbicara mengenai gelanggang faktornya, yang kita dapatkan juga hanya dua buah gelanggang yang trivial. Sehingga ya istilahnya itu seperti apa ya?
ngapain kita harus membahas mengenai dua hal yang sama-sama trivial. Ya, itulah kenapa saat kita berbicara mengenai gelanggang faktor, kita biasanya tidak membahas mengenai kasus di mana dia merupakan lapangan. Karena kalau dia lapangan, idealnya yang trivial, sehingga nanti suatu gelanggang faktor yang terbentuk juga hanya trivial, sehingga ibaratnya ya nothing interesting.